Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma aslih lana qulubana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melanjutkan pembahasan kitab Kaifa Takunu Muhadditsan, bagaimana menjadi seorang ahli hadis, karya Syekh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah. Terakhir pembahasan kita di muqaddimah, yaitu dalam pembahasan terakhir Syekh Abdullah As-Sa'ad menjelaskan bahwa seorang pelajar ilmu hadis harus memperhatikan metode-metode ulama, khususnya metode ulama hadis, ahli hadis. Dalam ilmu hadis, metode ulama bermacam-macam. Ada disebut dengan metode mutaqaddimin, manhaj al-mutaqaddimin, dan ada manhaj al-mutaakhirin, atau disebut juga dengan manhaj ahlu hadis dan manhaj ahli fikih dan usul fikih. Dan yang dimaksud dengan manhaj mutaqaddimin yaitu adalah manhajnya para kibar al-huffaz, ulamanya para ahlul hadis, seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj, kemudian murid-murid mereka seperti Abdurrahman ibnu Mahdi, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dan murid mereka lagi seperti Imam Ahmad, Ali bin al-Madini, Yahya ibn Ma'in, dan setelah itu murid-murid mereka Al-Bukhari seperti Imam Bukhari, wa Muslim, Abu Dawud, dan sampai ke Imam Ad-Darqutni. Kemudian lanjutan pembahasan kitab ini, Syekh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah menjelaskan, fakullu man sara ala manhaji haula'i sawa'un kana zamanuhu mutaqaddiman aw mutaakhiran fahuwa ala manhaj al-mutaqaddimin. Mithalu dhalik fi asrina Syekh Abdurrahman ibnu Yahya al-Muallimi rahimahullah, wa huwa min kibari ahli al-ilmi bil hadith. Faman ta'ammala fi kutubihi wajada annahu yasiru ala tariqatil a'immah al-mutaqaddimin. Walau qarantahu bi ba'di mu'asirihi ka Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, fa innaka tajidu Syekh Ahmad Syakir yasiru ala tariqatil fuqaha wal usuliyin fil ghalib min manhajih. Faman sara ala manhaj man taqaddam min al-a'immah fa innahu yusamma min al-mutaqaddimin sawa'un kana mutaqaddiman min haitsu zaman aw kana mutaakhiran. Jadi Syekh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah menjelaskan bahwa siapa saja yang menggunakan metode ulama-ulama yang disebutkan tadi, atau menggunakan metode kibar al-huffaz seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj dan murid-murid mereka seperti Abdurrahman ibn Mahdi sampai ke Imam Ad-Darqutni, meski dia hidup di masa dahulu atau hidup di masa akhir atau masa belakangan, maka dia tetap dicantumkan di dalam termasuk dikategorikan manhaj ulama-ulama mutaqaddimin. Misalnya seperti ulama yang hidup di masa sekarang atau masa kontemporer, yaitu Syekh Abdurrahman al-Muallimi, wa huwa min kibari ahli ilmi bil hadis. Beliau ini adalah di antara ulama yang masyhur atau guru-gurunya para ahlul ilmi dalam bidang hadis. Faman ta'amal, maka siapa saja yang mengkaji buku-buku beliau pasti akan mendapati atau mengetahui bahwa beliau ini bermanhaj, menempuh metodenya ulama-ulama mutaqaddimin.
Dan andai kita bandingkan dengan beberapa ulama yang hidup semasa dengan dia, seperti Syekh Ahmad Syakir, maka kita pasti akan mendapati bahwa Syekh Ahmad Syakir ternyata beliau menempuh metode ahli fikih dan usul fikih. Kebanyakannya dalam masalah metode hadisnya, kebanyakannya beliau menempuh metode ahli fikih dan usul fikih. Maka dari sini kita ketahui siapa saja yang menempuh manhaj atau siapa saja yang menempuh metode yang sama seperti dengan ulama-ulama yang disebutkan tadi, seperti Syu'bah, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya bin Sa'id al-Qattan, dan seterusnya. Siapa yang menempuh metode sama seperti dengan metode ulama-ulama tersebut, fa innahu yusamma minal mutaqaddimin, maka dia juga disebut sebagai ulama-ulama mutaqaddimin. Meskipun sawaun kana mutaqaddiman min haitsu zaman, meskipun dari segi waktu dia hidup di masa terdahulu ataupun hidupnya di masa belakangan. Ini sedikit penjelasan tentang contoh misal ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang hidup di masa sekarang. Jadi ada Syekh Abdurrahman Al-Muallimi dan ada Syekh Ahmad Syakir. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.